warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Dengan saya Nora Aulianti dan kita kedatangan tamu spesial. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan sosok inspiratif dari desa. Di desa ini ada seorang petani yang berhasil mengubah kebunnya menjadi tempat wisata petik buah jambu kristal yang ramai dikunjungi banyak orang. Langsung aja kita sambut dengan Bapak Yadi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih atas undangannya di Miftahul TV. Pak, boleh perkenalkan diri Bapak dulu? Siap, nama saya Bapak Suyati, pengelola sekaligus owner dari agrowisata di Desa Jeruk Purung, Kecamatan Lebet, Kabupaten Demak. Ya Pak. Pak, boleh ceritakan awalnya dulu bagaimana Bapak bisa terinspirasi menanam buah jambu kristal? Ya, pertama-tama waktu kami masih belajar di tahun 2020, alhamdulillah selama ini kan kami bertani di bidang padi, bidang brambang, bawang merah. Nah, ini kami mengubah jadi pertanian, kami ubah dengan perkebunan yang itu ada di Desa Jeruk Gulung. Sejak kapan inspirasi itu datang? Kami sebenarnya udah lama, cuman kami di tahun 2020 memberanikan diri untuk mengubah perkebunan kami di jambu kristal, dan mungkin nanti kedepannya insya Allah ada beberapa lagi buah-buahan yang ada di Desa Jeruk Gulung. Kenapa Bapak memilih menanam jambu kristal daripada tanaman lain? Nah, ini mungkin nanti ada nilai plusnya kalau di perkebunan. Kalau bagi kami sendiri yang sudah merasakan, yaitu bisa membawa dampak yang positif untuk kemaslahatan umat yang ada di desa kami, Mbak. Gitu ya Pak? Wah, jadi begitu. Apakah ada tantangan saat pertama kali menanam di Desa Jeruk Gulung? Tantangannya susah dan dukanya, senang dan dukanya itu nanti banyak, Mbak. Karena mungkin tantangannya ya satu, perubahan itu kan tidak mungkin instan, jadi kita masih proses. Tantangannya dari masyarakat mungkin ada sebagian yang kurang menghendaki dengan adanya suatu perkebunan. Butuh berapa lama sampai pohon jambu kristal benar-benar bisa dipanen, Pak? Kami dari usia tanam pertama sampai ke pembuahan itu minimal itu 6 bulan. Itu nanti kami pilah. Jadi 1 tahun itu insya Allah udah bisa panen banyak. Itu 1 tahun insya Allah bisa panen raya. Wah, ternyata butuh kesabaran juga ya Pak, nggak langsung dipanen di pasar. Betul, karena orang membuat suatu perkebunan ini kan jangka sangat panjang. Jadi kita masih menunggu suatu proses keberhasilan, pasti ada titik temunya nanti. Awalnya Bapak kan bertani, lalu punya ide membuka wisata petik jambu. Dari mana datangnya inspirasi itu? Ya, kami punya keinginan merubah suatu pola pertanian menjadi suatu pola perkebunan. Ini inspirasinya ya kita kepengen ada inovasi baru supaya nanti di desa itu ada kemajuan di bidang perekonomian. Gimana tanggapan keluarga ketika Bapak membuka inspirasi itu? Ya, untuk tanggapan keluarga otomatis sangat senang karena sesuatu yang dimulai dengan etikat baik, insya Allah nanti kedepannya bisa tumbuh dengan baik pula. Minta doanya saja, Mbak, karena masih dalam proses terus. Iya Pak, amin. Gimana respon warga sekitar waktu pertama kali wisata ini dibuka? Kalau untuk warga otomatis ya sangat senang karena dengan adanya orang berdatangan dari beberapa wilayah, dari sampai kemarin terjawab itu dari Pulau Nias, dari Sumatera, dari Kalimantan. Alhamdulillah bisa melihat desa yang selama ini tersisihkan dengan
hiruk pikuknya kota. Lah, alhamdulillah dengan adanya wisata Jambu Kristal, dengan wisata yang ada di desa, alhamdulillah bisa dilihat dari beberapa teman-teman yang ada di atau wisatawan yang ada di luar kota gitu, Mbak. Wisata itu sudah didatangi siapa saja ya Bapak? Wah, kalau ngomongkan wisata yang datang itu udah terhitung karena udah banyak sekali yang dari untuk studi tiru, studi tour anak-anak kemarin tuh banyak yang ada dari beredukasi, yaitu dari kabupaten dari Jawa Timur pun udah ada masuk dengan itu. Ya, alhamdulillah kalau untuk dengan berjalannya waktu itu kami buka di tahun 2020, terus berselanjutnya 2021 22 itu kita kedatangan bupati. Ya, alhamdulillah dengan selama ini yang belum pernah dilihat dengan adanya kebun agrowisata petik jambu ini, antusias Bupati langsung bisa datang dan mengunjungi dan bisa panen bersama di tahun 2023 gitu, Mbak. Terus kemarin kami pun punya program, yaitu pas di Hari Tani kami ngundang Bupati kembali dengan adanya agro yang kami miliki bisa memberi manfaat, bisa memberi dampak yang positif untuk desa Jeruk Gulung tersendiri. Ya mungkin ya ngomongkan untuk kekurangan, kami masih kekurangan dalam semua bidang. Mohon nanti bisa dari pemerintah kabupaten bisa mensupport atau pemerintah wilayah bisa mensupport. Dengan adanya agro ini kan menjadi dampak yang positif untuk kehidupan masyarakat, terutama di desa kami tersendiri, Mbak, gitu. Gimana perasaan Bapak ketika Bupati itu datang ya Pak? Wah, kami ya malah sangat senang sekali karena kami mengajukan untuk bisa mendatangkan Bupati itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, cepat. Alhamdulillah direspon dengan adanya Bupati datang, tambah memberi dampak positif kembali. Dan sebelum dari Bupati itu kan ada dari media nasional udah banyak yang turun, Mbak. Jadi dari SCTV, Trans 7, Metro TV dan TV-TV nasional itu sudah bisa mengakses Desa Jeruk Gulung dengan adanya wisata petik jambu kristal. Ya gitu ya Pak. Apa rasanya melihat orang datang ketika memetik buah langsung dari kebun Bapak? Ya, respon dari masyarakat yang dari kami sendiri otomatis sangat senang karena bisa memberi manfaat, memberi gembira, karena wisata itu kan untuk bersenang-senang, bisa untuk memberi kesenangan seseorang, itu udah nilai yang sangat berharga buat kami. Dan dari pengunjung sendiri udah bisa merasakan dengan jenis buah yang ada di tempat agro kami bisa dipetik jambu kristal itu udah mungkin karena rasanya insya Allah sangat beda dengan yang ada di pasaran gitu, Mbak. Berarti jambu Bapak itu berbeda-beda dari pasar gitu ya Pak? Insya Allah kalau yang udah sering tahu pasti nanti ketagihan, karena dari jambu kristal yang kami punya yaitu rasanya insya Allah sangat manis, berbeda sekali dengan yang ada di pasar-pasar lokal, Mbak, gitu, Mbak. Apa wisata jambu yang ada di wisata Bapak? Jenisnya kami ada 4 varian, yang itu ada kristal madu, kristal merah, kristal ungu, semimik pala. 5 varian, Mbak, dengan kristal putih. Ada 5 varian, 5 jenis jambu yang kami tanam untuk petik jambu kristalnya. Wah, jadi ada beberapa jambu di kebun Bapak Yadi ini ya? Betul, Mbak. Bagaimana cara perawatan jambu kristal agar buahnya tetap manis, segar, dan banyak? Nah, untuk perawatan kami selalu perawatan karena suatu pohon itu atau tanaman itu perlu perawatan, biarpun sedikit kita harus antisipasi terus dengan adanya hama, dengan adanya rasa kita kondisikan supaya rasa masih
masih terjamin dengan keasliannya, yaitu rasa sangat manis, supaya nanti bisa jadi daya yang tariknya para wisatawan yang ada di luar kota bisa mendatangi di agrowisata punya kami gitu, Mbak. Wah, menarik sekali ya. Mengelola kebun sekaligus wisata pasti ada tantangan. Apa tantangan yang paling berat menurut Bapak? Tantangannya itu mungkin kami masih terkendala dengan operasional, karena di operasional itu kan sangat banyak, Pak. Jadi kalau dibilang ya kita berjalannya waktu, ya tantangan tetap ada. Alhamdulillah ya mungkin masih bisa terkondisikan lah, tapi ya kita masih membuat yaitu seminimal mungkin tantangan itu bisa diatasi, mungkin ya dari operasional, supaya nanti kita membuat tamu itu bisa lebih nyaman. Nah, kita tetap kepengennya supaya wisatawan itu bisa menikmati dengan seenak-enaknya gitu. Pernah nggak ada pengalaman unik dari pengunjung? Kalau dari pengunjung suka duka atau banyak sukanya, yaitu banyak sukanya, Mbak, karena sekali yang unik itu dia tuh sekali makan itu langsung ada yang bilang, loh rasanya macam styrofoam Pak, jambunya empuk, lembut, manis. Jadi itu yang kami itu yang dari tamu dari Sumatera itu sangat terkesan untuk kami, karena jambunya jauh beda dengan yang ada di pasar, jadi merasakan macam styrofoam. Nah, gitu Mbak. Oh, gitu ya, Lembut Pak. sekali. Bagaimana cara Bapak menjaga kualitas buah agar pengunjung puas? Kualitas buah selama ini kami perawatan, yaitu dengan adanya penyemprotan dan pemeliharaan di sekitar lokasi perkebunan, pohon-pohon itu tetap kami antisipasi supaya buah jadi segar, rasa jadi manis, tetap kami perawatan. Dan beberapa perawatan itu tetap difokuskan supaya kita tidak kalah dengan mutu kualitas rasanya. Jadi wisata ini nggak cuma soal buahnya ya, tapi juga pengalamannya, Bapak. Iya, alhamdulillah pengalaman yang ada di beberapa orang yang dirasakan itu sangat membedakan. Ya kita syukuri karena tamu-tamu yang datang itu ya merespon dengan sangat baik sekali, karena kualitas rasa lah yang kita banggakan. Jadi kita sukanya di situ, Mbak, senang. Pak, adakah perkebunan lainnya selain jambu kristal? Insya Allah, Mbak, nanti bisa dilihat dengan berjalannya waktu. Kami udah ada, yaitu nanti di alpukat, pohon alpukat insya Allah ada, kelapa kopior ada, jeruk, mangga, nangka, madu. Insya Allah nanti kalau tamu ke situ nanti beberapa buah itu bisa dirasakan, Mbak. Sementara ini buah alpukat udah banyak yang request, nangka, madu udah banyak request. Ya dengan berjalannya waktu semoga nanti kita tidak mengecewakan tamu-tamu, karena ini jadi daya yang menarik untuk para wisatawan. Insya Allah nanti banyak sekali, Mbak. Ditunggu saja nanti. Iya, Pak, iya. Pak, boleh ceritakan cara menanam buah yang Bapak tanam? Ya, untuk cara menanam yaitu beredukasi. Kami sering edukasi ke para tamu wisatawan, itu cara menanamnya ya seperti buah-buah yang ada, cuman kita mungkin tekniknya untuk perkebunan dengan tanam 1-2 yang ada di depan rumah mungkin kita beda, Mbak. Jadi untuk tanaman yang di perkebunan tidak jauh beda, tapi ada pembeda di antara tanaman pekarangan dengan tanaman perkebunan. Kami sangat usahakan supaya tanaman yang ada di perkebunan ini menjadi lebih baik, perawatan baik, ya tanamnya otomatis ya dengan kondisi yang sangat baik, Mbak. Oh, gitu ya, Pak. Pak, bisa dijelaskan bagaimana sistem petik sepuasnya ini berjalan? Nah, kalau untuk petik jambu kristal ini sangat diminati, Mbak, dengan ATM yang sangat murah, terjangkau, itu makan sepuasnya
itu yang menjadi dayanya lagi, karena dengan HTM cuma 10.000 makan di dalam itu sepuasnya. Wah, sangat seru Mbak, asal udah masuk kebun itu sampai ndak mau keluar lagi karena rasanya yang manis. Untuk HTM-nya sangat murah sekali kok. Oh gitu ya Pak. HTM-nya tadi 10.000 ya Pak? 10.000. Wah murah sekali ya. Apa yang biasanya paling disukai pengunjung saat datang ke sini? Yang para wisatawan sukanya yang ada di Kristal Madu Mbak. Yang ada di Kristal Madu itu sangat antusias dengan adanya rasa yang sangat manis. Itu nanti surat jambu kristal merah pun ada, tapi yang wisatawan suka yang kristal madu Mbak itu. Gitu. Pak, ini kan musim hujan. Ya, itu keadaannya di wisata itu gimana ya Pak? Ya masih biasa Mbak, karena untuk yang ada di Jambu itu insya Allah bisa kami fasilitasi seandainya nanti musim hujan sangat lebat dan timbul tanah yang becek, kami antisipasi dengan bisa masuk pakai sepatu boot Mbak. Tapi insya Allah ini udah agak lumayan kering, intinya wisatawan bisa masuk tanpa harus memakai sepatu boot, jadi aman. Untuk rasa pun dengan musim penghujan pun tidak jauh beda dengan yang musim musim kemarau, jadi rasa masih ada di satu titik, yaitu manis dan manis sekali. Gitu ya Pak. Wah manis sekali nih teman-teman. Pak, Bapak kan pernah menanam. Itu apakah ada kegagalan saat menanamnya? Kalau untuk waktu tanam itu kami kan saking banyaknya tanaman, ada 1.000-an lebih tanaman pohon berbuah, itu kan banyak Mbak. Kalau untuk tanam pasti di antara 1 dan 2 pasti ada namanya yang kurang sehat. Itu udah biasa karena tidak semuanya itu bisa sehat normal. Itu pasti ada 1-2 yang gagal, tapi kami otomatis kami sulam kembali supaya di titik-titik itu masih ada ditanami buah dan jadi menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya, jadi rimbun bagus Pak, bisa. Gitu ya Pak ya. Apakah ada aturan khusus bagi pengunjung saat memetik buah? Aturannya bebas Pak, karena udah kami utarakan di depan tadi bahwa memetik dengan HTM 10.000 itu udah makan sepuasnya. Jadi ya aturannya ya tetap kami sediakan gunting sama pisau sama keranjang, itulah yang ada di SOP di perkebunan kami. Aturannya ya tetap dijalankan. Alhamdulillah ya selama ini wisatawan ya sangat suka dengan program aturan yang kami buat, yaitu petik sepuasnya. Pak, kalau dibawa pulang itu bayar nggak ya? Ya, kalau dibawa pulang ya bayar toh, karena kalau di situ kepengen makan sepuasnya di situ, kalau dibawa balik ya bayar Mbak, karena dengan HTM 10.000 itu khusus masuknya dengan makan sepuasnya. Seandainya nanti mau dibuat oleh-oleh untuk keluarga, untuk sanak family, kami per kilo kenakan 20.000. Apa tantangan yang paling berat menurut Bapak? Tantangannya itu mungkin kami masih terkendala dengan operasional, karena di operasional itu kan sangat banyak Pak. Jadi kalau dibilang ya kita berjalannya waktu ya tantangan tetap ada. Alhamdulillah ya mungkin masih bisa terkondisikan lah, tapi kita masih membuat yaitu seminimal mungkin tantangan itu bisa diatasi mungkin ya dari operasional, supaya nanti kita membuat tamu itu bisa lebih nyaman. Nah kita tetap kepengennya supaya wisatawan itu bisa menikmati dengan seenak-enaknya gitu. Pernah nggak ada pengalaman unik dari pengunjung? Kalau dari pengunjung suka duka atau banyak sukanya, yaitu banyak sukanya Mbak, karena sekali yang unik itu dia tuh sekali makan itu langsung ada yang bilang loh rasanya macam
macam styrofoam Pak jambunya, empuk, lembut, manis. Jadi itu yang kami itu yang dari tamu dari Sumatera itu sangat terkesan untuk kami karena jambunya jauh beda dengan yang ada di pasar. Jadi merasakan macam styrofoam. Nah, gitu Mbak. Oh, gitu ya, Lembut Pak. sekali. Pak, adakah perkebunan lainnya selain jambu kristal? Insya Allah Mbak nanti bisa dilihat dengan berjalannya waktu kami udah ada yaitu nanti di alpukat, pohon alpukat, insya Allah ada, kelapa kopior ada, jeruk, mangga, nangka, madu. Insya Allah nanti kalau tamu ke situ nanti beberapa buah itu bisa dirasakan Mbak. Sementara ini buah alpukat udah banyak yang request, nangka, madu udah banyak request. Ya dengan berjalannya waktu semoga nanti kita tidak mengecewakan tamu-tamu karena ini jadi daya yang menarik untuk para wisatawan. Insya Allah nanti banyak sekali Mbak. Ditunggu saja nanti. Iya, Pak, iya. Nanam yaitu beredukasi, kami sering edukasi ke para tamu wisatawan itu cara menanamnya ya seperti buah-buah yang ada, cuman kita mungkin tekniknya untuk perkebunan dengan tanam satu dua yang ada di depan rumah mungkin kita beda Mbak. Jadi untuk tanaman yang di perkebunan tidak jauh beda, tapi ada pembeda di antara tanaman pekarangan dengan tanaman perkebunan. Kami sangat usahakan supaya tanaman yang ada di perkebunan ini menjadi lebih baik, perawatan baik, ya tanamnya otomatis ya dengan kondisi yang sangat baik. Oh, gitu ya, Pak. Pak, bisa dijelaskan bagaimana sistem petik sepuasnya ini berjalan? Nah, kalau untuk petik jambu kristal ini sangat diminati Mbak dengan ATM yang sangat murah, terjangkau, itu makan sepuasnya itu yang menjadi dayanya lagi karena dengan HTM cuma 10.000 makan di dalam itu sepuasnya. Wah, sangat seru Mbak. Asal udah masuk kebun itu sampai ndak mau keluar lagi karena rasanya yang manis. Untuk HTM-nya sangat murah sekali kok. Oh, gitu ya, Pak. HTM-nya tadi 10.000 ya, Pak? 10.000. Wah, murah sekali ya. Apa yang biasanya paling disukai pengunjung saat datang ke sini? Yang para wisatawan sukanya yang ada di Kristal Madu Mbak. Yang ada di Kristal Madu itu sangat antusias dengan adanya rasa yang sangat manis. Itu nanti surat jambu kristal merah pun ada, tapi yang wisatawan suka yang kristal madu Mbak itu. Gitu. Pak, ini kan musim hujan. Itu keadaannya di wisata itu gimana ya, Pak? Ya masih biasa Mbak karena untuk yang ada di Jambu itu insya Allah bisa kami fasilitasi seandainya nanti musim hujan sangat lebat dan timbul tanah yang becek, kami antisipasi dengan bisa masuk pakai sepatu boot Mbak. Tapi insya Allah ini udah agak lumayan kering, intinya wisatawan bisa masuk tanpa harus memakai sepatu boot, jadi aman. Untuk rasa pun dengan musim penghujan pun tidak jauh beda dengan yang musim musim kemarau, jadi rasa masih ada di satu titik yaitu manis dan manis sekali. Gitu ya, Pak. Wah, manis sekali nih, teman-teman. Pak, Bapak kan pernah menanam. Itu apakah ada kegagalan saat menanamnya? Kalau untuk waktu tanam itu kami kan saking banyaknya tanaman, ada 1.000-an lebih tanaman pohon berbuah itu kan banyak Mbak. Kalau untuk tanam pasti di antara 1 dan 2 pasti ada namanya yang kurang sehat. Itu udah biasa karena tidak semuanya itu bisa sehat normal, itu pasti ada 1-2 yang gagal, tapi kami otomatis kami sulam kembali supaya di titik-titik itu masih ada ditanami buah dan jadi menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya, jadi rimbun bagus Pak, bisa. Oh, gitu ya, Pak, ya. Apakah ada aturan khusus bagi pengunjung saat memetik buah? Aturannya bebas Pak, karena udah kami utarakan di depan tadi bahwa memetik dengan HTM 10.000 itu udah makan sepuasnya. Jadi ya aturannya
ya tetap kami sediakan gunting sama pisau, sama keranjang. Itulah yang ada di SOP di perkebunan kami, aturannya ya tetap dijalankan. Alhamdulillah ya selama ini wisatawan ya sangat suka dengan program aturan yang kami buat, yaitu petik sepuasnya. Selain untuk keluarga Bapak, wisata ini membawa dampak apa untuk warga sekitar? Dampak positif untuk warga, terutama kemarin macam kalau ada tamu yang rame itu kami bisa melibatkan dari warga setempat bisa untuk parkir. Jadi warga sangat senang dengan adanya kebun agrowisata, itu bisa menambah atau memberi manfaat kepada warga di sekitar kampung kita, kampung kami, Mbak, gitu. Bagaimana dukungan pemerintah desa atau komunitas setempat? Untuk pemerintah desa setempat dibilang support untuk dari komunitas anak-anak macam Karang Taruna macam yang lainnya itu ya mensupport. Cuman ya dibilang supportnya ya macam gitulah, support dengan dukungan moral saja, tapi materialnya kan tidak ada kan, ya support di bidang moral. Sangat setuju dengan adanya kebun agrowisata gitu, Mbak. Wah, berarti wisata Jambu ini bisa menggerakkan ekonomi juga ya? Insya Allah bisa untuk menambah ekonomi yang ada di sekitarnya, terutama bisa membantu biarpun tidak banyak ya, bisa untuk membantu meringankan gitu, Mbak. Pak, apa pesan untuk anak muda yang ingin terjun ke pertanian? Kami menghimbau dengan adanya anak-anak muda yang peduli dengan pertanian, karena petani itu adalah penunjang ekonomi bangsa. Jadi regenerasi itu harus ada. Kami himbau supaya bertani, itulah manfaat banyaknya untuk anak muda nanti kalau udah menjelang berumah tangga, khusus untuk anak muda, karena petani milenial itu yang membawa negara dengan kemajuan dengan pertanian. Nah, kami menghimpunya ya tetap anak muda berjuang terus, Mbak, karena harus mencari selak-selak di mana kita bisa berguna untuk bangsa. Ya itu petani harus mau belajar untuk di bidang pertanian ya, khususnya yang ada di Demak. Kami meminta supaya perekonomian di bidang pertanian, perekonomian di bidang perkebunan nanti bisa disupport dengan adanya anak-anak muda yang suka dengan perkebunan atau pertanian. Pak, apa pesan Bapak untuk pengunjung yang sudah datang di kebun Bapak? Ya kami pesan tidak terlalu muluk-muluk, Mbak, karena ya tamu-tamu karena udah merasakan sendiri ya, supaya tidak bosan datang, karena requestnya ya tetap banyak dari pengunjung itu datang terus. Pesannya ke pengunjung ya nikmati, syukuri, ayo berdatang atau berwisata di Demak saja dengan adanya agrowisata petik buah di Desa Jerigulung. Monggo, Jambu Kristal sangat news. Apa harapan terbesar Bapak untuk wisata petik jambu kristal ke depannya? Harapan kami dari pemerintah, entah itu dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten, provinsi, itu bisa mensupport, karena untuk kemajuan suatu masyarakat itu harus perlu dukungan dari pemerintah. Mintanya kami disupport selalu, tidak dengan omong-omong tanda kutipnya lah, kita disupport dengan material, entah itu sarana prasarana. Kami masih kepengen dari supportnya dari pemerintah. Harapan kami pemerintah sudi untuk melihat keadaan agrowisata kami dengan membantu dengan sarana prasarana yang kami butuhkan. Wah, luar biasa sekali ya sahabat pendengar. Dari tangan seorang petani sederhana, lahirlah ide yang bermanfaat untuk banyak orang. Wisata ini bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga sumber inspirasi.
Terima kasih banyak Pak Yadi sudah berbagi cerita di podcast ini. Semoga wisata ini semakin maju dan membawa berkah untuk masyarakat. Sahabat pendengar, semoga kisah ini menjadi motivasi bahwa dari desa pun bisa lahir inovasi luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.